Nah, sebelum nanti kita memulai pelajaran, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sip, ya. Ini pagi ini semuanya sudah sarapan? Semangat semua, deh? Nah, coba diingat-ingat. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ayo. Apa? Coba yang hafal surat Al-Alaq. Stop. Diteruskan. Bagus. Siap? Siapa lagi yang bisa meneruskan? Bagus. Utama buat kita semua. Pelajar Pancasila dan pelajar Umat Al-Alamin yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah dan bertakwa. Yang kedua adalah gotong royong, dan yang ketiga nanti anak-anak bisa lebih kreatif lagi dalam proses diskusi kali ini. Yang pertama adalah keteladanan. Anak-anakku sekalian bisa meneladani 20 sifat wajib Allah. Yang kedua keadilan dan kesetaraan. Bagaimana nanti dalam proses diskusi ini ketua kelompok yang memimpin diskusi bersikap adil kepada anggotanya, juga bersikap sama, setara, saling menghargai, dan yang terakhir akan diajarkan untuk bersikap dinamis dan inovatif dalam proses pengerjaan proyek. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, perhatikan di depan anak-anakku, ya. Peserta didik bisa memahami sifat wajib Allah. Memahami dalam artian bisa membaca, bisa menghafalkan, bisa menjelaskan sifat wajib Allah. Kemudian yang kedua, kita akan membuat proyek, ya. Kita akan membuat proyek dari sifat wajib Allah. Yang ketiga adalah setelah kita membuat proyek di dalam pembelajaran pada kali ini, nanti masing-masing kelompok, masing-masing anak bisa bergantian mempresentasikan hasil proyek. Apa yang kamu ketahui tentang sifat wajib Allah? Wujud, ya. Sifat wajib Allah ada wujud, ada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa sikap yang kita lakukan itu mencerminkan keyakinan kita, keimanan kita kepada 20 sifat wajib Allah. Kan? Mengapa kita kok penting sekali, perlu sekali menghayati sifat wajib Allah? Kenapa? Kita sebagai umat manusia harus meyakini bahwa Allah itu maha berkuasa. Kalau kita meyakini sifat wajib Allah, misalnya satu, basirah. Ketika kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, biarpun orang lain tidak melihat, tapi Allah akan melihat, sehingga kita bisa menghindari perbuatan buruk tersebut. Setelah kita menghayati, memahami sifat wajib Allah, gitu ya, kita juga akan menghayati sifat wajib Allah dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu sifat wajib Allah? Tadi ada berapa? Ada 20. Apabila kita dalam memahami 20 sifat wajib Allah, kita sudah membuat kartu hafalan seperti ini. Nanti ketika kalian membuat proyek, boleh dicontoh yang seperti ini, lebih kecil lagi, ya. Yang pertama, sifat wajib Allah apa? Wujud. Ya Allah ada. Buktinya apa, Pak? Buktinya ini manusia ada. Buktinya alam semesta ini adalah ciptaan. Ciptaan apa ini?
berani menempelkan kartu hafalan ini? Ada nanti minta. Urutan kalian menempelkan 20 sifat wajib Allah ini. Silahkan nanti dicari artinya ya. Kemudian dari artinya itu nanti dipelajari, misalnya sama apa artinya? Sama Allah Maha apa? Maha melihat. Allah itu maha basor apa basor? Maha melihat. Allah melihat sesuatu ya. Kalau kamu melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, mengambil punya temannya, Allah pasti akan melihat. Biarpun bapak ibu guru, teman-temanmu tidak melihat, tapi Allah maha melihat. Disiapkan alat pewarnanya, disiapkan krayonnya, disiapkan buku gambarnya. Karena kita apa? Kita akan membuat proyek dengan memakai atau membuat kaligrafi atau poster atau nanti kartu hafalan dari 20 sifat wajib Allah. Nah, coba dibuat dulu ya proyeknya. Nanti silakan mau buat apa. Kemudian nanti Bapak tambahkan ini sikap-sikap yang mencerminkan pengamalan 20 sifat wajib Allah. Ditulis di sini, nggih. Pengerjaan proyek ini selama 70 menit, nggih. Silahkan nanti dikerjakan bersama. Nah, coba. Bagus. Nah, ya. Bisa semuanya buat kaligrafi ini. Nah, Mahesa. Coba. Boleh ini lihat. Nah, bagus sudah mulai mewarnai. Oh, sudah selesai ya, bagus dihiasi. Boleh dipotong-potong seperti ini juga boleh. Silakan. Dihiasi dengan gambar boleh, nanti dipotong lagi boleh. Nah, untuk lembar birunya bagus. Yakin bahwa Allah bisa Hayan, ya maha hidup. Allah maha hidup. Nanti untuk lembar birunya bagus. Kelompok 2 dihiasi. Dibaca coba apa ini dibaca? Maha kekal, sikap konsisten, tetap berbuat baik meski kadang sulit. Ya bagus. Terus kartu hafalan. Nah ini nanti disusun ya. Nah ini juga membuat kartu hafalan. Semuanya sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan karya kami. Yang pertama ada wujud hitam. Yang pertama, Maha Esa sikap menghargai, selalu mempercaya bahwa hanya ada satu Allah yang kita sembah. 2. Yakin bahwa Allah bisa membantu kita dalam kesulitan. Sikap belajar rajin, belajar supaya kita bisa belajar. Bagus. Terus ini ada kartu apa? Kartu hafalannya. Senang tidak? Lebih mudah tidak dengan pembelajaran proyek? Lebih mudah ya? Bagus sekali penjelasan dari kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 1. 2 ilmu. Ya, 3 karya. bagus. Bersabar ketika menghadapi kesulitan atau ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Artinya apa yang keras? Baik. Sama maha mendengar. Bagus. Maha penyayang, sikap kasih sayang menolong teman yang kesulitan. Ya, sikap yang harus kita tunjukkan adalah menolong teman yang kesulitan. Nah, kalamun berfirman. Bagus. Teman yang ingin berbuat jahat, berbuat apa, kita nasihati. Ya, bagus sekali. Selanjutnya. Ya, Allah Maha Kuasa, sehingga kita sebagai hambanya harus rajin belajar,
berusaha sebagai siswa, kemudian kalau sudah bertawakal, ya, pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mencerdaskan kita, yang Maha memberi pemahaman kepada kita. Allah Maha berkuasa. Yang penting kita belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat wajib Allah. Ya, apa saja yang dibuat? Coba. Bapak artinya kekal. Sikap yang mencerminkan konsisten. Tetap berbuat baik meski kadang sulit. Nah, bagus. Ya, tetap berbuat baik meskipun kadang sulit. Bagus, selanjutnya. Bagus sekali apa yang sudah kalian sampaikan. Nah, presentasi itu apa, Pak? Presentasi itu adalah menjelaskan di depan apa yang sudah kita buat di dalam proyek ini. Oke? Tadi udah bagus sekali ya. Aku hafalan sifat wajib Allah bagus. Nah, dari pembelajaran proyek ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Belajar dengan seperti ini mudah? Mudah tidak? Mudah memahami tidak? Senang tidak dengan pembelajaran seperti ini? Kalian latihan membaca di depan, menjelaskan di depan, gitu. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan? Nanti Pak Uda akan membagikan lembar refleksi ke masing-masing anak. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik terkait dengan sifat wajib Allah. Nanti untuk waktunya Pak Uda kasih waktu 15 menit, ya? Bisa, ya? Nah, ini untuk refleksi. Coba tulis apa yang kalian rasakan, ya? Setelah pembelajaran seperti ini dengan metode project, ya, lebih mudah atau tidak ditulis, silakan. Nanti kalau sudah kemudian dikerjakan untuk lembar kerja peserta didik. Akan dikumpulkan yang sudah selesai, ya. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melakukan proses refleksi, sudah ditulis semua, kemudian lembar kerja peserta didik sudah diselesaikan semua. Nah, pada dasarnya dalam memahami sifat wajib Allah ini kita harus secara dalam latihan setiap hari bagaimana kita menunjukkan sikap. Tadi sudah dijelaskan toh, kalau Allah Maha melihat, berarti kita jangan melakukan sesuatu yang jahat. Kita jangan mengambil punya temannya, meskipun orang lain tidak melihat, Bapak Ibu tidak melihat, tapi Allah akan melihat, ya. Allah Maha mengetahui, ya, ilmu, ya. Allah Maha mengetahui. Berarti sikap yang harus kita tunjukkan bagaimana kita harus menanamkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu berarti kita harus menanamkan diri untuk selalu belajar dan belajar setelah hayat hidup. Berarti kita harus menghargai kehidupan orang lain, ya, menghargai orang lain. Ya. Kamu juga harus menghargai makhluk hidup yang ada di alam semesta. Ya, Allah Maha kekal, tetap. Berarti kita harus menjadi orang yang berjiwa konsisten, tetap istiqomah. Kalau belajar kita harus istiqomah. Nah, itu saja dari Bapak Uda. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas